Adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Indah di sini. Kita akan beribadah melalui virtual bersama-sama. Adik-adik, sudah siap? Pasti siap ya. Yuk kita mulai ibadah kita hari ini. Adik-adik, kita mau nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi lagu Halo Hello Ola. Yuk adik-adik, kita nyanyi sama-sama. Cucu, halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Adik-adik, kita sekarang mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau berikan hingga pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah virtual kami. Tuhan Yesus sertai adik-adik di rumah. Tuhan Yesus sertai semuanya Tuhan, agar adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan dapat beribadah sesuai dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sertai kami selalu dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita persiapkan diri ya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi lagu Roh Kudus yang manis. Berfirmanlah
Halo adik-adik, saat ini Kak Sali mau bercerita tentang isi firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitab dan siap juga untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya kita bersama-sama doa dulu ya. Sekarang adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih dan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami sepanjang hidup ini. Ya Bapa, terima kasih atas hari yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersama-sama untuk beribadah secara virtual. Ya Bapa, bimbinglah adik-adik kami dimanapun mereka berada, supaya dapat mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, sehingga dapat mereka lakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Kita baca bersama-sama ya. Adik-adik siapkan Alkitabnya dan kita buka bersama-sama. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22 yang bertema Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun orang ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gunung menuju Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukon dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang dan tiang api pada malam di depan bangsa ini. Nah adik-adik, sebelum kita masuk kepada cerita firman Tuhan, kita akan lihat slide yang berikut ini. Pada waktu itu, bangsa Israel ditindas kerja paksa di Mesir selama 430 tahun. Lalu Tuhan mengirimkan Harun dan Musa ke Mesir untuk meminta agar orang Israel dibebaskan. Tetapi Raja Mesir, yaitu Fir'aun, tidak mau membebaskan bangsa Israel. Karena itu, Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah atau bencana. Karena takut, Fir'aun menyuruh Musa agar bangsa Israel segera cepat pergi dari Mesir. Akhirnya, bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Musa dan bangsa Israel melewati jalan di padang gurun. Pada waktu siang hari ada tiang awan yang menuntun bangsa Israel. Pada waktu malam hari ada tiang api yang menerangi bangsa Israel. Tiba-tiba Raja Fir'aun berubah hati dan ingin bangsa Israel kembali lagi ke Mesir. Kemudian dari jauh datanglah Raja Fir'aun dan pasukannya mengejar bangsa Israel. Lalu tiang awan itu bergerak ke belakang, ada di antara Mesir dan tentara Israel. Tiang awan menutupi tentara Mesir sehingga gelap.
dan mereka tidak dapat melihat. Akhirnya Musa dan bangsa Israel berjalan melanjutkan perjalanannya. Nah adik-adik, cerita Alkitab kita pada hari ini menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan yang dipimpin oleh Nabi Musa. Nah adik-adik, di antara adik-adik tentunya pernah pergi ke kota-kota besar seperti Jakarta atau Bandung. Di sana kita akan melihat jalan bebas hambatan atau yang biasa kita kenal dengan jalan tol. Apabila kita melewati jalan ini, maka kita akan terhindar dari kemacetan. Sehingga kalau kita pergi ke suatu tempat, entah itu ke sekolah atau ke tempat kerja, ke mall atau ke gereja, maka kita akan lebih cepat sampai. Adik-adik, begitu juga dengan cerita Musa dengan bangsa Israel. Seharusnya tidaklah menempuh perjalanan yang sangat panjang, yang memakan waktu kira-kira 40 tahun. Sebenarnya ada jalan yang terdekat, yang hanya memakan waktu selama 11 hari. Pada waktu itu, bangsa Israel menempuh perjalanan selama 40 tahun untuk tiba ke negeri Kanaan. Setelah Raja Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui Filistin atau jalan yang paling dekat, tetapi malah melalui jalan padang gurun menuju Laut Teberau. Kadang kita bertanya, kenapa sih Tuhan tidak menuntun mereka melalui jalan yang terdekat atau lewat jalan tol atau melewati daerah Filistin? Kan akan lebih cepat sampai. Kenapa sih harus berputar melalui Danau Teberau? Ternyata jalan yang terbaik bukanlah melewati jalan tol atau jalan bebas hambatan yang katanya bikin kita cepat sampai. Jika mereka melalui jalan utama, yaitu negeri Filistin, tentu ada kemungkinan diserang atau mengalami peperangan. Allah mengetahui kesiapan dan kemampuan bangsa Israel, sehingga Allah sengaja memutar untuk menghindari jalan utama dan menjamin keselamatan mereka. Di sini Alkitab menceritakan bahwa Allah berjalan dan melindungi mereka di depan. Pada siang hari mereka dilindungi dalam tiang awan, dan pada malam hari mereka dilindungi oleh tiang api yang akan menerangi perjalanan mereka. Nah adik-adik, berkat tuntunan Allah, maka bangsa Israel dapat selamat berjalan keluar dari Mesir. Semua itu mereka dapatkan dari kemauan mereka untuk patuh terhadap tuntunan Tuhan Allah. Musa yang adalah pimpinan rombongan pada saat itu belajar untuk patuh kepada Tuhan Allah. Ia diingatkan bahwa Allah telah mengutusnya. Allah juga yang akan menguatkan dan memampukannya. Nah adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga diajarkan untuk patuh dan taat terhadap siapa saja, kepada orang tua, kepada guru, terlebih kepada Tuhan. Di sini kita belajar untuk menghormati dan menghargai orang tua kita. Apabila kita tidak patuh, maka kita akan celaka. Contohnya, apabila kita tidak nurut kepada orang tua, tentu kita akan mengalami sakit. Atau kita tidak mematuhi guru, kita akan mendapatkan nilai yang jelek ataupun tidak naik kelas. Apalagi kalau kita tidak patuh terhadap Tuhan. Jadi saat ini kita diingatkan untuk selalu patuh agar kita diselamatkan dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, seperti yang tadi Kak Sali telah ceritakan, bahwa Tuhan Allah selalu menyertai kita selalu. Seperti lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik kita nyanyi bersama yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya
adik-adik, demikian cerita firman Tuhan pada hari ini. Kiranya apa yang telah kita dengarkan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sekarang, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, kita mau persembahan. Adik-adik siapkan dulu persembahannya ya. Adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau berikan melalui persembahan yang telah adik-adik berikan. Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan ini Tuhan, agar dapat memperlebar kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sertai selalu adik-adik ya Tuhan, untuk belajar, memberi, untuk belajar, memberikan yang terbaik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah virtual kita minggu ini, kita akan menyanyikan lagu Seperti Roti dan Mentega. Temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan selalu mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Adik-adik, kita tutup dalam doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga pada akhir ibadah virtual kami ini. Tuhan, kiranya Tuhan, kami dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang lembut, yang dengar-dengaran akan firman-Mu, akan nasihat orang tua, akan didikan-didikan dari lingkungan sekitar kami. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan dapat menjadi seorang anak yang baik, yang tidak mengeraskan hati seperti Firaun. Tuhan, kiranya Engkau sertai adik-adik di rumah ya Tuhan, dalam setiap langkah, dalam setiap apapun juga Tuhan, agar mereka selalu diberikan kesehatan, diberikan kepintaran. Tuhan sertai selalu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menutup ibadah virtual kami. Kiranya Engkau sertai adik-adik Tuhan, agar minggu depan kami dapat kembali untuk beribadah secara virtual. Terima kasih Tuhan Yesus,
Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita menutup ibadah virtual kita minggu ini. Adik-adik, jangan lupa ya untuk menjadi anak yang baik, anak-anak yang lembut, anak-anak yang dengar-dengaran akan nasihat, akan ajaran dan didikan dari orang tua, dari lingkungan sekitar kita. Adik-adik, tetap jadi anak-anak Tuhan yang baik ya. Sampai jumpa adik-adik.